Pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya, kita masuk kepada statement terakhir dari kajian kitab tauhid. Dalam hadis ya yang dibawakan oleh Syekh Muhammad At-Tamimi dalam bab ini ada tiga yang harus yang menjadi catatan bagi kita dalam bab ini, yang menjadi kesimpulan. Yang pertama, la tahlifu bi abaikum. Jangan kalian bersumpah dengan nenek moyang. Apakah larangannya hanya bersumpah dengan nenek moyang? Tidak. Akan tetapi larangannya sebenarnya mencakup, karena ada hadis lain ya yang menguatkan hadis ini, mencakup bersumpah dengan segala sesuatu selain Allah, nama dan sifat Allah. Nah, bagaimana kalau seandainya ada orang bersumpah dengan nama malaikat, dengan nama nabi, dengan nama Nabi Muhammad, nabi yang paling agung, yang paling afdal? Apakah itu tetap dilarang? Jawabannya iya. Karena ya Rasulullah melarang man halafa bi ghairillah faqad asyraka. Barang siapa yang bersumpah dengan selain Allah, maka dia telah jatuh kepada kesyirikan. Maka tidak boleh. Ya, makanya dalam kitab lain ya Syekh ini mengatakan, Syekh Muhammad At-Tamimi mengatakan, Allah itu tidak ridho ya dijadikan suatu syarikat kepadanya walaupun dari nabi yang diutus atau malaikat ya yang kedudukannya dekat kepada Allah. Walaupun yang menjadi sekutu Allah itu seorang nabi yang Allah mengutusnya. Ya, salah satu kalau kita ingin membuat contoh, ketika ada orang bersumpah dengan nabi, maka dia telah menjadikan nabi tersebut sebagai syarikat bagi Allah dalam masalah apa? Dalam masalah pengagungan. Karena ketika dia bersumpah dengan nabi, dia telah mengagungkan nabi tersebut ya lebih dari batas yang telah Allah tentukan. Ya, kemudian yang kedua, man halafa billahi falyasduq. Kesimpulan yang kedua, wajibnya kita jujur dan benar ketika bersumpah dengan nama Allah. Enggak boleh kita menggunakan nama Allah untuk berdusta. Ya, dan tidak boleh kita gunakan nama Allah untuk ya meninggalkan suatu kebaikan, sebagaimana ayat yang telah kita sebutkan tadi. Jangan kalian jadikan sumpah kalian dengan nama Allah sebagai penghalang kalian dari kebaikan dan ketakwaan dan memperbaiki hubungan di antara manusia. Yang ketiga, wujubur ridha liman hulifa lahu billah. Wajibnya apabila ada orang yang diberi sumpah dengan nama Allah, dia harus ridho. Karena dengan itu dia telah mewujudkan ya ta'zim, pengagungan yang kepada Allah yang sempurna, dan itu merupakan tanda mantap dan kokohnya tauhid dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian pemirsa yang dimuliakan Allah, ada suatu masalah yang disebutkan dalam buku kita ini, yaitu masalah bagaimana kita menyikapi hadis ya. Hadis riwayat Imam Muslim. Dalam hadis itu disebutkan bahwasanya Rasulullah ketika ditanya oleh seorang Arab Badui tentang hukum Islam yang wajib, kemudian Rasulullah di akhir hadis tersebut mengatakan, aflaha wa abihi in sadak. Dia beruntung demi bapaknya kalau dia benar melakukan apa yang telah aku katakan tadi. Jadi dalam hadis ini zahirnya kan Rasulullah itu bersumpah ya, aflaha, dia akan beruntung demi bapaknya ya, demi bapak orang Arab Badui tadi. Jadi apakah di sini Rasulullah bersumpah dengan selain Allah? Ya, di sini diberikan beberapa jawaban oleh para ulama. Jawaban pertama, Imam Abdul Bar mengatakan bahwasanya hadhil lafzah ghaira mahfuzah. Lafaz ini tidak ada. Jadi walaupun hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim, Imam Abdul Bar mengatakan lafaz ini lafaz yang syaz, yang sebenarnya ya ini tidak ada. Yang benar adalah aflah in sadak, itu saja. Makanya Imam Bukhari tidak menyebutkan lafaz ini. Kemudian jawaban yang kedua ya juga disebutkan oleh Imam Ibnu Abdul Bar dalam kitabnya Al-Istidhkar. Beliau mengatakan itu kesalahan dari rawi hadis. Rawi ya seharusnya menulis wallahi ya, tapi dia katakan wa abihi. Jadi kesalahan dari rawi. Kemudian yang ketiga ya, jawaban para ulama ini, jawaban Imam Al-Baihaqi dan Imam An-Nawawi. Mereka berdua ini mengatakan maksud Rasulullah dalam hadis ini bukan bersumpah.
Akan tetapi maksud Rasulullah ini hanyalah ya suatu yang sering dilakukan oleh orang-orang Arab. Karena orang Arab itu sering mengatakan wallahi wallahi, tapi mereka tidak mengatakan sumpah. Ya, jadi maksud mereka bukan bersumpah, maksud Rasulullah bukan bersumpah. Kemudian jawaban yang ketiga, anna hadza min khasa'isin nabi. Ini merupakan kekhususan Rasulullah. Rasulullah boleh, kita enggak boleh. Kemudian yang terakhir ya, ini disebutkan oleh Syekh Ibnu Baz dan Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, mereka berdua mengatakan ini terjadi ketika bersumpah dengan selain Allah itu belum dilarang. Jadi dahulu kata mereka, ya, fi awalil amr, dahulu dibolehkan bersumpah dengan selain nama Allah. Maka Rasulullah lakukan. Setelah ada larangan hadis Ibnu Umar yang kita bacakan tadi, dan ada hadis man halafa bi ghairillah faqad asyraka, maka tidak boleh lagi kita lakukan. Dan ini pendapat yang dikuatkan oleh penulis buku kita ini. Jadi dalam hadis apa yang terdapat dalam hadis Imam Muslim tadi, Rasulullah mengatakan aflaha wa abihi, dia beruntung demi bapaknya, ini terjadi sebelum adanya larangan bersumpah dengan selain Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ada yang mengatakan dalam Al-Qur'an kan banyak sumpah dengan selain Allah. Ya, wal laili demi malam, wal asri demi masa. Ini apakah boleh? Jawabannya ini kan kalamullah. Ya, ini kan perkataan Allah. Allah bebas. Ya, jangan kita samakan antara Allah dengan makhluk. Kalau kita nggak boleh bersumpah dengan selain nama Allah, tapi kalau Allah itu la yus'al amma yaf'al. Dia tidak akan ditanya dengan apa yang dia lakukan. Allah tidak akan ditanya. Jadi boleh. Ya, ini merupakan hak Allah Subhanahu wa taala yang tidak bisa disamakan dengan makhluknya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjaga lisan kita untuk tidak bersumpah, ya, untuk tidak bersumpah kecuali dengan nama Allah, dan kita senantiasa jujur dan benar ketika bersumpah dengan nama Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang dapat kita sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Wallahu alam. Iya, jazakallah khairan Ustaz yang telah menyampaikan kepada kita semua sahabat kaum muslim hari ini tentang bab bersumpah. Jadi sahabat kaum muslim, kita harus menghindari ya, bersumpah dengan atas nama selain Allah. Itu harus kita hindari karena ini bisa jatuh kepada perbuatan syirik kecil dan bisa juga jatuh kepada syirik besar. Dan kita juga tidak dianjurkan untuk sering-sering bersumpah, dan juga dilarang bersumpah dengan menggunakan nama Allah dalam hal kebohongan dan memutuskan suatu kebaikan. Ya, sahabat kaum muslim, terima kasih atas kebersamaan Anda hari ini, dan kami ucapkan terima kasih juga kepada sahabat kaum muslim yang telah mengirimkan pertanyaannya, walaupun pertanyaan di luar daripada tema. Insya Allah nanti akan dijawab di tanya Ustadz, insya Allah sahabat kaum muslim. Ya, baik, saya Darul Selian pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.